Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang alat-alat optik. Nah, untuk kompetensi dasar 3.11 yaitu menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pembentulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis cara kerja pembentukan bayangan pada mata, kacamata, dan kamera. Kemudian untuk yang kedua, peserta didik dapat menganalisis cara kerja pembentukan bayangan pada loop, mikroskop, dan periskop. Lalu untuk yang ketiga yaitu peserta didik dapat menganalisis cara kerja pembentukan bayangan pada teropong dan proyektor. Selamat belajar. Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang apa saja alat-alat optik, kita harus tahu dulu apa itu alat optik. Jadi alat optik adalah alat-alat optik alamiah seperti mata dan alat optik buatan seperti kacamata, kamera, dan lain-lain. Yang pertama, kita akan membahas tentang alat optik mata. Mata kita termasuk alat optik karena di dalam mata kita terdapat lensa. Lensa tersebut akan menerima cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda sehingga kita dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Pembentukan bayangan benda pada mata. Teman-teman bisa perhatikan gambar proses pembentukan bayangan pada mata normal. Pada mata normal, bayangan benda akan jatuh tepat pada retina mata. Impuls datang berupa cahaya yang masuk ke mata melalui kornea. Berkas cahaya kemudian akan diteruskan ke pupil mata yang lebar pupil diatur oleh iris. Selanjutnya, cahaya akan dibiaskan oleh lensa mata sehingga terbentuk bayangan retina yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Tapi kenapa kita melihat benda sesuai dengan aslinya, bukan terbalik atau diperkecil? Nah, karena bayangan benda pada retina kemudian akan diteruskan ke sel dan kerucut dalam bentuk sinyal cahaya melalui saraf optik menuju ke otak, kemudian mengubah bayangan tersebut sehingga kita dapat melihat benda seperti aslinya. Jadi seperti itu teman-teman. Daya akomodasi mata. Daya akomodasi adalah kemampuan otot siliar untuk menebalkan atau memipihkan kecembungan lensa mata yang disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak benda yang dilihat. Ini adalah gambar penampang mata saat mata tidak berakomodasi dan berakomodasi. Manusia memiliki 2 batas daya akomodasi, yaitu dekat dan jauh. Untuk mata normal, titik dekatnya berjarak 10 sampai dengan 20 cm untuk anak-anak, sedangkan untuk orang dewasa 20 sampai 30 cm. Titik dekat disebut juga jarak baca normal, yaitu 25 cm. Ketika mata melihat pada titik dekat mata dalam keadaan akomodasi maksimum. Untuk mata normal titik jauh yaitu tak terhingga. Berikut kita akan membahas tentang alat optik kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun silindris. Ini adalah pembentukan bayangan pada penderita miopi. Penderita rabun jauh atau miopi yaitu tidak dapat melihat benda yang letaknya terlalu jauh secara jelas. Hal ini dikarenakan bayangan benda pada penderita rabun jauh jatuh di depan retina. Nah, agar bayangan jatuh tepat pada retina, maka pada penderita miopi dibantu dengan menggunakan kacamata yang berlensa cekung atau kacamata negatif. Selanjutnya, kita akan melihat pembentukan bayangan pada penderita hipermetropi. Penderita rabun dekat atau hipermetropi yaitu tidak dapat melihat benda yang letaknya terlalu dekat secara jelas. Kondisi ini dikarenakan bayangan benda pada penderita rabun dekat jatuh di belakang retina. Agar bayangan tepat berada di retina, maka pada penderita hipermetropi yaitu dibantu dengan menggunakan kacamata yang berlensa cembung. Nah, untuk
Untuk rumus kekuatan atau daya lensa yaitu dapat dituliskan dengan P sama dengan 1/F, di mana P itu adalah kekuatan atau daya lensa satuannya dioptri, sedangkan F itu adalah jarak fokus lensa satuannya meter. Untuk mencari jarak fokus lensa yaitu menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Untuk keterangannya, S itu jarak pindah ke lensa satuannya meter, S aksen itu jarak bayangan ke lensa satuannya meter juga, dan F itu jarak fokus lensa satuannya meter. Kemudian ini ada contoh soal. Seorang menderita rabun dekat dengan titik dekat 50 cm ingin membaca pada jarak baca normal. Nah, jadi yang diketahui pada soal yaitu S aksen sama dengan min 50 cm. Selalu negatif karena menderita rabun dekat, kemudian S-nya 25 cm. Kemudian yang ditanya bagaimana jenis lensa kacamata yang harus digunakan dan berapa jarak fokusnya. Kemudian kita samakan penyebut yang 50. Jadi 50 dibagi dengan 25 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian 50 dibagi dengan min 50 dikali 1 sama dengan 1. Jadi 2. Kemudian ini adalah alat optik kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Ini adalah gambar pembentukan bayangan pada kamera analog. Jadi cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan film pada kamera. Kamera terdiri atas sebuah lensa cembung, diafragma, dan film. Lensa pada kamera dapat diubah-ubah letaknya sedemikian agar bayangan yang dibentuk lensa selalu terletak pada film. Sifat bayangan yang dibentuk kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian bagian-bagian kamera sama seperti pada mata. Kemudian ini ada contoh soal. Teman-teman, kita perhatikan yang diketahui pada soal yaitu F sama dengan 50 mm, E sama dengan 2,5 meter diubah menjadi 2500 mm. Kemudian yang ditanya S aksen. Yang pertama kita akan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. 1/S aksen pindah ruas sehingga 1/F dikurang dengan 1/S. Jadi 1/S aksen sama dengan 1/50 dikurang dengan 2500. Langkah selanjutnya yaitu kita samakan penyebut dengan 2500 sehingga 2500 dibagi 50 dikali 1 sama dengan 50. Lalu 2500 dibagi 2500 dikali 1 sama dengan 1. Jadi 50 dikurang 1 sama dengan 49/2500. S aksen sama dengan 2500/49 sama dengan 51,02. Jadi lensa yang harus digeser sejauh 51,02 mm kurang 50
sama dengan 1,02 mm. Selanjutnya tentang alat optik loop. Loop atau kaca pembesar hanya terdiri dari satu lensa positif dan berfungsi untuk memperbesar ukuran bayangan yang terbentuk di retina. Ada dua cara dalam menggunakan loop, yaitu dengan mata berakomodasi dan dengan tidak berakomodasi. Ini adalah gambar pengamatan memakai loop untuk mata berakomodasi. Pada gambar, seorang pengamat menggunakan loop di mana benda diletakkan di antara titik O dan F, yaitu di ruang 1, dan diperoleh bayangan yang terletak pada titik dekat mata pengamat, yaitu S aksen sama dengan Sn. Sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan melewati titik fokus yang ada di sebelah kanannya. Kemudian sinar yang kedua, sinar yang melewati pusat optik atau lensanya. Bayangan yang diperoleh terletak pada titik dekat mata pengamat, yaitu S aksen sama dengan Sn. Oleh karena itu, perbesaran bayangan pada loop mata berakomodasi maksimum dapat dituliskan sebagai berikut. N sama dengan Sn per S sama dengan Sn per F ditambah 1, di mana M itu perbesaran bayangan satuannya kali, F itu jarak fokus loop satuannya meter, Sn itu jarak baca normal 25 cm. Kemudian ini ada gambar pengamatan memakai loop untuk mata tak berakomodasi. Untuk mata tidak berakomodasi, bayangan terbentuk di tak terhingga dan benda terletak di titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan melalui titik fokus yang ada di sebelah kanannya lensa. Kemudian sinar yang kedua, sinar datang melewati pusat optik atau lensa, maka dia tidak dibiaskan melainkan diteruskan, sehingga kedua sinar ini sejajar dan bayangan akhirnya di tak terhingga. Rumus perbesaran bayangan yang dibentuk loop untuk mata tak berakomodasi adalah M sama dengan Sn per F, di mana M itu adalah perbesaran bayangan satuannya kali, F itu jarak fokus loop satuannya meter, Sn itu jarak baca normal 25 cm. Kemudian ini ada contoh soal. Pak Adi adalah seorang tukang jam. Ia mempunyai sebuah loop yang fokusnya 5 cm. Hitunglah perbesaran maksimum yang diperoleh dari loop dan juga perbesaran loop jika mata tidak berakomodasi. Yang diketahui F sama dengan 5 cm, Sn-nya sama dengan 25 cm. Ditanya M mata berakomodasi maksimum dan M mata tidak berakomodasi. Yang pertama, kita akan mencari perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum, di mana rumusnya M sama dengan Sn per F ditambah 1, sehingga M sama dengan 25 per 5 ditambah 1. Maka M sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6 kali. Selanjutnya kita akan mencari perbesaran loop untuk mata tidak berakomodasi dengan rumus M sama dengan Sn per F. Sehingga M sama dengan 25 dibagi dengan 5 sama dengan 5. Jadi perbesaran loop untuk mata tidak berakomodasi yaitu 5 kali. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat optik mikroskop. Jadi mikroskop merupakan alat optik untuk melihat benda-benda kecil.
Ada dua cara dalam menggunakan mikroskop, yaitu yang pertama, mari kita lihat gambar pembentukan bayangan mikroskop untuk mata berakomodasi. Pada gambar pertama kali pembiasan dari benda asal, kemudian dibiaskan oleh objektif, lalu menghasilkan bayangan yang bersifat nyata terbalik diperbesar. Kemudian bayangan dari objektif digunakan sebagai benda oleh okuler yang menghasilkan bayangan yang bersifat maya tegak diperbesar, sehingga bayangan akhir yang dihasilkan oleh dua lensa dalam mikroskop yaitu bersifat maya diperbesar dan terbalik terhadap benda semula. Rumus untuk panjang mikroskop yaitu L sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Kemudian untuk perbesaran lensa objektif yaitu MOB sama dengan H aksen OB per HOB sama dengan min S aksen OB per SOB. Selanjutnya untuk keterangan dari rumus-rumus yang tadi, teman-teman bisa membacanya sendiri. Kemudian rumus untuk mata berakomodasi maksimum, MOK sama dengan SN per FOK ditambah 1. Dan keterangan, SN adalah jarak titik dekat normal, FOK jarak fokus lensa okuler. Kemudian perbesaran total mikroskop yaitu M dot sama dengan MOB dikali dengan MOK. Untuk keterangannya teman-teman bisa membacanya pada slide video ini. Lalu ini ada gambar pembentukan bayangan untuk mata tidak berakomodasi. Perbesaran lensa objektif selalu sama baik digunakan pada saat pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum maupun mata tidak berakomodasi. Hal ini dikarenakan lensa objektif digunakan untuk membentuk bayangan objek asli dan tidak berhubungan langsung dengan mata pengamat. Sinar datang sejajar sumber utama, kemudian dibiaskan melewati fokus yang di sebelah kanannya. Perbesaran lensa objektif selalu sama baik digunakan pada saat pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum maupun tidak berakomodasi. Hal itu dikarenakan lensa objektif digunakan untuk membentuk bayangan objek asli dan tidak berhubungan langsung dengan mata pengamat. Oleh karena itu, lensa okuler bersifat sebagai loop, maka perbesaran lensa okuler pengamat dengan mata tidak berakomodasi yaitu MOK sama dengan SN per FOK. Sehingga untuk perbesaran total mikroskop untuk pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, M sama dengan S aksen OB per SOB kali SN per FOK. Sedangkan panjang mikroskop untuk pengamatan dengan mata tidak berakomodasi dinyatakan dengan persamaan L sama dengan S aksen OB ditambah dengan FOK. Baik teman-teman, kita akan memperhatikan contoh soal ini. Yang diketahui pada soal, FOB sama dengan 10 mm, FOK sama dengan 5 cm, SOB sama dengan 11 cm, SN sama dengan 25 cm atau mata normal. Ditanya perbesaran mikroskop untuk pengamatan tanpa akomodasi dan berakomodasi maksimum. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus 1 per S aksen OB sama dengan 1 per FOB dikurang dengan 1 per SOB, di mana 1 per S aksen OB sama dengan
1/10 mm dikurang dengan 1/11 mm. 1/S aksen OB sama dengan 11 dikurang 10/110 sama dengan 1/110 mm. Sehingga S aksen OB sama dengan 110 mm. Perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif adalah MOB sama dengan S aksen OB dibagi dengan SOB. Sehingga M sama dengan 110 mm dibagi dengan 11 mm sama dengan 10 kali. Pada pengamatan tanpa akomodasi, MOB sama dengan SN/FOK sama dengan 25 dibagi dengan 5 sama dengan 5 kali. Kemudian pada pengamatan dengan mata akomodasi maksimum, MOB sama dengan SN/FOK ditambah 1 sama dengan 25 cm dibagi dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6 kali. Perbesaran total mikroskop yaitu pada pengamatan tanpa akomodasi, M sama dengan MOB dikali dengan MOK, sehingga M sama dengan 10 dikali dengan 5 sama dengan 50 kali. Pada pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, M sama dengan MOB dikali dengan MOK, itu 10 dikali dengan 6 sama dengan 60 kali. Alat optik periskop. Periskop adalah alat optik yang berfungsi untuk mengamati benda dalam jarak jauh atau berada dalam sudut tertentu. Ini adalah gambar dari periskop sederhana menggunakan cermin dan lensa. Untuk cara kerja periskop sangat sederhana, yaitu diawali dengan masuknya cahaya pada kotak di bagian depan dan diterima oleh cermin bagian atas. Cermin tersebut kemudian mengirimkan cahaya yang diterima ke cermin yang disimpan di bagian bawah. Selanjutnya, cermin di bawah mengirimkan cahaya menuju mata kita sehingga kita dapat melihat di sekeliling kita di dalam periskop sederhana. Baik teman-teman, kita akan lanjut untuk membahas tentang alat optik teropong. Teropong atau teleskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Yang pertama, kita akan membahas tentang teropong bintang. Ini adalah gambar bagian-bagian dari teropong bintang. Bagian yang pertama ada lensa objektif, yaitu lensa yang dekat dengan objek. Lalu ada lensa pembidik, yaitu untuk membidik bayangan oleh lensa objek tanpa membesarkannya. Kemudian ada lensa okuler untuk memperjelas objek. Dan yang terakhir ada bagian kaki 3, yaitu sebagai penyangga. Ini adalah gambar pembentukan bayangan pada teropong bintang. Bayangan benda oleh lensa objektif jatuh di titik fokus lensa okuler sehingga titik fokus objektif berhimpit dengan titik fokus lensa okuler. Dan bayangan akhir pada teropong bintang bersifat maya terbalik diperbesar. Sehingga untuk perbesaran pada teropong bintang untuk mata tak berakomodasi dapat dirumuskan dengan M sama dengan FOB/FOK. Dan untuk panjang teropong bintang rumusnya yaitu L sama dengan FOB tambah FOK.
Selanjutnya kita akan membahas tentang teropong bumi. Kemudian ini ada gambar dari bagian-bagian teropong bumi. Teropong bumi terdiri atas 3 lensa cembung yang masing-masing berperan sebagai lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Lensa pembalik berfungsi membalik bayangan dari lensa objektif agar teramati seperti keadaan aslinya oleh lensa okuler. Selanjutnya kita akan melihat gambar pembentukan bayangan pada teropong bumi. Pada teropong bumi, lensa pembalik diletakkan di antara lensa objektif dan lensa okuler, sehingga jarak antara bayangan yang dibentuk lensa objektif dengan lensa pembidik sama dengan 2F pembalik. Jadi bayangan yang terbentuk pada teropong bumi yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Prinsip kerja teropong bumi sama dengan prinsip kerja teropong bintang, sehingga perbesaran pada teropong bumi juga dapat ditentukan dengan rumus M sama dengan FOB per FOK. Namun untuk perhitungan panjang teropong bumi berbeda dengan untuk perhitungan pada panjang teropong bintang. Teropong bumi dapat ditentukan dengan rumus L sama dengan FOB tambah 4FP tambah FOK. Dan keterangan untuk rumus-rumus yang tadi, M sama dengan perbesaran anguler, FOB sama dengan jarak fokus lensa objektif, FOK sama dengan jarak fokus lensa okuler, FP sama dengan jarak fokus lensa pembalik, dan P adalah panjang teropong. Berikut kita akan melihat contoh soal. Teman-teman bisa perhatikan pada contoh soal ini yang diketahui M sama dengan 3 cm, FOB sama dengan 60 cm, F pembalik sama dengan 10 cm. Yang ditanya perbandingan antara panjang teropong bintang, teropong bumi, dan teropong Galileo. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan mencari panjang teropong bintang. Pertama kita masukkan rumus M sama dengan FOB per FOK. Kemudian M nya 3, FOB nya 60. Jadi 3 sama dengan 60 per FOK. Lalu FOK nya sama dengan 60 dibagi dengan 3 sama dengan 20 cm. Selanjutnya kita masukkan rumus panjang teropong bintang. Jadi L sama dengan 60 ditambah 20 sama dengan 80 cm. Selanjutnya kita akan mencari panjang teropong bumi. Langkah-langkahnya sama dengan untuk mencari panjang teropong bintang. Setelah kita mendapat hasil nilai dari FOK, selanjutnya kita masukkan rumus panjang teropong bumi yaitu L sama dengan FOBY tambah FOK tambah 4FP, dimana 60 ditambah dengan 20 ditambah 4 kali 10, sehingga hasil yang diperoleh sama dengan 120. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan mencari panjang teropong Galileo. Langkah pertama kita masukkan rumus perbesaran M sama dengan FOB per FOK. M itu 3, FOB nya 60, jadi 60 dibagi 3 sama dengan 20 cm. Setelah kita mendapat nilai dari FOK, kita masukkan rumus panjang teropong Galileo, itu L sama dengan FOB kurang FOK, sehingga L sama dengan 60 dikurang 20 sama dengan 40 cm. Selanjutnya kita akan melakukan perbandingan panjang teropong, di mana 80 banding 120 banding 40 sama dengan 2 banding 3 banding 1. Terlihat teropong Galileo paling pendek dan teropong bumi paling panjang. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat optik proyektor. Proyektor adalah sebuah perangkat optik yang memproyeksikan gambar atau gambar bergerak pada sebuah permukaan datar, biasanya sebuah layar putih atau dinding putih. Pertama kita akan membahas tentang proyektor diaskop.
Ini adalah gambar dari proyektor diaskop. Lalu ini adalah gambar dari pembentukan bayangan pada proyektor diaskop. Pada proyektor diaskop, titik pusat kelengkungan cermin berimpit dengan titik api lensa kondensor, dan di titik itu dipasang lampu yang terang. Sinar yang dipancarkan lampu diubah oleh lensa kondensor menjadi berkesinar sejajar yang tepat menerangi benda diapositif. Benda tersebut merupakan benda untuk lensa proyektor yang menghasilkan bayangan nyata, terbalik, diperbesar, dan terletak di layar. Sehingga pembentukan bayangan pada proyektor diaskop dapat dirumuskan dengan M sama dengan S aksen per S. Berikut kita akan membahas tentang overhead proyektor atau biasa disebut dengan OHP, dan ini adalah gambar overhead proyektor. Untuk melihat pembentukan bayangan pada proyektor OHP, teman-teman bisa memperhatikan pada gambar ini. Cahaya yang berasal dari lampu proyeksi diletakkan di depan cermin cekung pada titik fokusnya. Sinar pantul sejajar sumbu utama, selanjutnya dilewatkan pada sistem lensa dan jatuh pada cermin datar. Baik teman-teman, sampai di sini pembahasan kita tentang alat-alat optik. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.